Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhariah Khalidah dengan NIM 21140500085. Saya akan menjelaskan materi tentang teknik tes dan teknik not tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Menurut Lee J. Cronbach, teknik tes yaitu suatu prosedur yang sistematis untuk membandingkan tingkah laku dua orang atau lebih. Menurut Dr. Andes Amir Dalen Indra Kusuma, teknik tes yaitu suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Dari kedua definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa teknik tes yaitu cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah yang harus dikerjakan, sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi. Nilai mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Terdapat dua fungsi tes. Yang pertama, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Yang pertama, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkah perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, sebagai alat pengukuran keberhasilan program pengajaran. Sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Berikutnya yaitu penggolongan tes. Terdapat 4 penggolongan tes. Yang pertama, tes seleksi. Yang kedua, tes awal. Yang ketiga, tes akhir. Dan keempat, tes diagnostik. Yang pertama, tes seleksi. Tes seleksi sering dikenal dengan istilah ujian saringan atau ujian masuk. Tes ini dilakukan dalam rangka penerimaan calon mahasiswa baru atau siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Yang kedua, tes awal. Tes awal sering dikenal dengan istilah pretest. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para peserta didik. Jadi, tes awal adalah tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada peserta didik. Karena itu, maka butir-butir soalnya dibuat yang mudah-mudah. Ketiga, tes akhir. Tes akhir sering dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik. Yang terakhir, tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Dengan diketahuinya jenis-jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik itu, maka lebih lanjut akan dapat dicarikan upaya berupa pengobatan atau terapi yang tepat. Tes diagnostik juga bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan apakah peserta didik sudah dapat menguasai pengetahuan yang merupakan dasar atau landasan untuk dapat menerima pengetahuan selanjutnya. Yang pertama, pengamatan atau observation atau al-ta'amul. Secara umum, pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan serta secara sistematif terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar, misalnya tingkah laku peserta didik pada waktu guru pendidikan agama menyampaikan pelajaran di kelas, tingkah laku peserta didik pada jam-jam istirahat, atau pada saat terjadinya kekosongan
pelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, wawancara atau interview atau ahli hiwar. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Ada dua jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi. Yang pertama, wawancara terpimpin. Yang kedua, wawancara tidak terpimpin. Wawancara terpimpin yang juga sering dikenal dengan istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Sedangkan wawancara tidak terpimpin sering dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau wawancara tidak sistematis atau wawancara bebas. Ketiga, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara, di mana penilai atau evaluator berhadapan langsung dengan peserta didik atau dengan pihak lainnya. Maka dengan menggunakan angket, pengumpulan data, bahan penilaian hasil belajar jauh lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat, pemeriksaan dokumen atau documentary analysis. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik dapat menguji. Teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Misalnya, dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup atau autobiografi, seperti kapan dan di mana peserta didik dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak dalam keluarga, apakah itu anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, dan lain sebagainya. Selain itu juga dokumen dapat memuat informasi tentang orang tua peserta didik, seperti nama, tempat tinggal, dan tempat tanggal lahir, agama yang dianut, dan pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.